Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku melanjutkan materi yang kemarin, yaitu akhlak tercela kepada Allah, riya dan nifak. Hari ini kita akan belajar tentang nifak. Apa itu nifak? Nifak secara bahasa dari kata nafiko yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya bu hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat tersembunyi. Atau nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya. Lalu secara istilah nifak artinya sikap tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perbuatan nifak itu menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 14 dijelaskan yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Jadi nifak itu orang yang berpura-pura dengan menyembunyikan kekafirannya, sedangkan dalam ucapan dia seperti seorang yang beriman. Yang kedua, macam-macam nifak. Yang pertama, nifak i'tiqadi. Nifak ini lebih ke terletaknya dalam hati. Jadi hanya kita sendiri dan Allah yang mengetahuinya, yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali, seperti dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Jadi ketika dia beribadah, itu bukan karena Allah, tapi karena paksaan ataupun karena orang lain, karena ingin mendapatkan pujian. Inilah salah satu contoh nifak i'tiqadi. Walaupun kelihatannya dia beriman, dia melaksanakan perintah Allah, tapi dalam hatinya sebenarnya bukan karena Allah, bukan karena ingin melakukan, tapi karena alasan lain. Nifak i'tiqadi contoh lain juga seperti orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak mau beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, dan tidak mengerjakan rukun-rukun Islam lainnya. Padahal dia mengatakan kalau dia percaya Allah dan dia itu beriman, dan itulah salah satu contoh nifak i'tiqadi. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala karena letaknya itu di dalam hati. Yang kedua, nifak amali, yaitu kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, kalau nifak amali ini jelas dalam bentuk perbuatan itu ditunjukkan. Ciri-cirinya ada 3. Dalam hadis disebutkan ayatul munafiki salasun idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona, yang artinya ketika berkata dia berbohong, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika dia dipercaya itu berkhianat. Itulah ciri-ciri nifak amali atau ciri-ciri orang munafik. Jadi orang yang berbuat nifak itu disebut dengan munafik. Nah, jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berbuat nifak, entah itu i'tiqadi, entah itu amali, maka sebutannya adalah munafik. Pelaku nifak atau orang munafik diancam Allah disamakan dengan orang fasik yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya bersama dengan orang-orang kafir di dalam neraka. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 140. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik kafir dalam neraka jahanam bersama-sama. Kenapa ini disamakan dengan orang kafir? Padahal karena orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas dia tidak beriman kepada Allah, dia menampakkan bahwa dia tidak beriman, tidak percaya. Tapi orang munafik hatinya itu tidak beriman, hanya ucapannya dia mengatakan percaya pada Allah, dia beriman, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Inilah kenapa orang-orang munafik disamakan dengan orang fasik dan akan dimasukkan bersama orang kafir dalam neraka jahanam. Jadi kita harus sangat berhati-hati dan menghindari perbuatan nifak ini, karena itu sama artinya kita dengan orang-orang kafir, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif yang muncul dari perbuatan nifak, yang pertama bagi diri sendiri, yaitu tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia, hilangnya kepercayaan dari orang lain,
tidak disenangi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, mempersempit jalan untuk memperoleh rizki, dan mendapat siksa yang amat pedih, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lalu dampak negatif bagi orang lain yaitu menimbulkan kekecewaan hati, sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang sudah terjalin. Karena dia selalu berbohong tadi dan bermuka dua, tentu akan merusak hubungan kekeluargaan atau persahabatan bagi orang-orang munafik ini. Membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatannya tidak menentu atau tidak sesuai. Mencemarkan nama baik keluarga, masyarakat, sehingga merasa malu karenanya. Nah, contoh perilaku nifak dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan hianat. Ini contoh nifak amali. Yang kedua, enggan melaksanakan sholat. Kapanpun ia melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain. Nah, karena ini letaknya dalam hati, ini disebut nifak i'tiqadi. Contoh dari nifak i'tiqadi. Terus tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketiga-tiganya ini termasuk contoh perbuatan nifak, dan orang yang melakukannya disebut dengan orang munafik. Lalu bagaimana upaya menghindari sifat nifak? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi. Yang kedua, menyadari bahwa nifak itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Dan yang keempat, harus menyadari bahwa kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam perbuatan. Nah, itulah anak-anak beberapa pengertian, dampak negatif, dan balasan bagi orang-orang munafik atau orang yang berbuat nifak. Jadi kita sebagai umat Islam atau hamba Allah haruslah menjauhi perbuatan tersebut, karena tidak ada untungnya sama sekali, justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya perbuatan nifak dan terhindar dari golongan orang-orang munafik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA. Setelah ini silakan saksikan video ilustrasi tentang ciri-ciri orang munafik, lalu berilah tanggapan tentang video tersebut melalui link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruhul, kamu dipanggil tuh sama Yasin. Oke, makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Kamu panggil aku ya? Enggak. Kata siapa? Tuan Dika bilang. Dia yang bohongin kamu. Oh, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruhul. Gampang amat sih kamu dibohongin. Itu aja kamu percaya. Aduh, Ruhul. Hei, kamu bohongin aku ya? Maafin aku dong. Nggak usah, dasar tukang bohong. Minta maaf sekali. Nggak usah. Maafin aku dong. Aku hanya bercanda kok. Oke, kali ini aku maafin. Jangan ulangi lagi ya. Iya, untuk menebus kesalahan saya akan berjanji untuk mentraktir kamu nasi goreng. Bagaimana? Oke, saya setuju. Tapi satu hal, tunggu di sini ya. Oke, cepat ya. Iya. Tunggu ya. Mana sih Andika ini? Andika mana sih? Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lihat Andika nggak? Kayaknya sudah dilihat di samping poli. Oh, lagi ngapain? Kayaknya lagi makan. Oh, ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Enak banget kamu. Dasar tidak merasa bersalah. Mana janjimu? Masih ada nggak makananmu? Nggak ada, habis. Habis. Dasar. Kenapa kamu langgar janji kamu tadi? Kan saya lupa. Lupa. Betul, saya lupa. Coba saya. Saya beri kamu kesempatan satu kali lagi. Sekarang saya beri kamu amanah. Jangan sampai kamu hianati ya. Tadi siang saya pinjam songkok Faki. Dan sekarang saya harus mengembalikannya sore hari ini. Maka dari itu saya berikan kamu tugas. Kasih songkoknya sekarang juga. Ngerti? Ingat jangan lupa lagi. Ini amanah. Jangan sampai kamu hianati. Pergi sana. Waalaikumsalam. Kamu sudah memakai suku saya? Iya sudah, saya tadi kasih Andika. Tapi saya ketemu Andika, dia tidak memberikan saya suku saya. Apa? Beneran dia tidak kasih kamu? Beneran? Apa beneran dia tidak kasih kamu? Beneran? Aduh. Dasar Andika.